Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahrul Hidayat dengan NIM 210930110027. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS pada mata kuliah metode penelitian. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat 6 materi, yaitu penelitian bisnis, perspektif metode penelitian kuantitatif, perspektif metode penelitian kualitatif, pendahuluan penelitian, telaah pustaka, dan desain penelitian. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penelitian bisnis. Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu research terbagi menjadi dua suku kata, yaitu read yang artinya ulang atau kembali, dan search artinya mencari, sehingga penelitian dapat diartikan yaitu tindakan untuk mencari ulang kembali. Ruang lingkup pada penelitian bisnis ada 4. Yang pertama yaitu pada bidang keuangan dan akuntansi, bidang pemasaran, bidang SDM, dan yang terakhir itu bidang operasional dan sistem informasi. Tujuan diadakannya penelitian yang pertama yaitu sudah pasti untuk memecahkan masalah pada sebuah bisnis. Yang kedua yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan jika penelitian sebelumnya masih kurang atau masih bisa dikembangkan. Materi yang kedua yaitu perspektif metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data atau angka untuk mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini berfokus pada pengukuran, analisis statistik, generalisasi, dan hasil penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah penelitian, yang kedua yaitu peninjauan literatur, yang ketiga yaitu perumusan hipotesis, yang keempat yaitu desain penelitian, yang kelima yaitu pengumpulan data, dan yang terakhir itu melakukan analisis data. Adapun metode pengumpulan dan pada metode penelitian kuantitatif yaitu yang pertama dengan melakukan survei, yang kedua dengan melakukan observasi, yang ketiga yaitu dengan melakukan eksperimen, dan yang keempat yaitu melakukan pengumpulan data sekunder, yang kelima dan yang terakhir itu melakukan tes atau skala pengumpulan. Selanjutnya ke materi yang ketiga yaitu perspektif metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa, tulisan atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini. Ada beberapa jenis penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu basic, fenomenologi, verifikasi, deskripsi, eksplorasi, etnografi, studi kasus, terapan, metode historis, naratif, tindakan, dan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu pendahuluan penelitian. Di pendahuluan penelitian ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga yaitu pembatasan masalah, yang keempat yaitu tujuan penelitian, dan yang kelima yaitu manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang adalah masalah
latar belakang masalah merupakan bagian pertama yang sangat penting dalam sebuah skripsi. Latar belakang merupakan deskripsi yang menggambarkan pembaca untuk mengetahui awal mula atau akar permasalahan dalam sebuah skripsi. Adapun hal-hal yang perlu ditulis dalam latar belakang penelitian yaitu pengantar. Pengantar ini merupakan paragraf yang digunakan untuk mengantar pembaca tentang awal mula masalah itu muncul. Yang kedua yaitu gejala atau fakta yang menunjukkan adanya masalah. Gejala atau fakta ini harus didukung dengan data yang kuat dan jelas sumbernya, sehingga dapat dipercaya bahwa gejala atau fakta tersebut benar keberadaannya. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai dampak negatif jika penelitian tidak melakukan dan dampak positif yang timbul jika penelitian tersebut dilakukan. Yang keempat yaitu penjelasan bahwa masalah yang diteliti relevan, aktual, dan dengan situasi dan kebutuhan. Yang kelima yaitu teori untuk mendasari penyusunan alur logika pemecahan masalah yang akan ditawarkan, memperkuat argumentasi dan meningkatkan objektivitas. Yang keenam yaitu berisikan tentang pengembangan dan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang terakhir yaitu gambaran hasil dan manfaat penelitian secara aplikatif dan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mempertegas kembali pentingnya penelitian ini dilakukan. Terus yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah ini diperoleh berdasarkan gejala dan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini sering juga disebut dengan ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah ini perlu dilakukan agar penelitian dapat terarah kepada inti masalah yang sesungguhnya, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus dan lebih tajam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan, baik itu penelitian skripsi, tesis, dan lain-lain, itu harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini sangat penting ditentukan karena tujuan penelitian ini sangat ditentukan oleh jenis penelitian berdasarkan tujuan penggunanya dan penulisnya. Di tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek untuk organisasi yang diteliti, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya materi yang kelima yaitu telah pustaka dan hipotesis. Telah pustaka adalah pernyataan yang secara umum diakui kebenarannya sebagai dasar untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena atau variabel. Fungsi dari teori, adapun teori berfungsi sebagai dasar untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Terdapat dua pendekatan penelitian dalam kaitannya dengan teori. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum sebagai dasar untuk membuat simpulan atau prediksi hal-hal yang lebih khusus. Sedangkan pendekatan induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari simpulan secara khusus sebagai dasar untuk membuat kesempatan umum dalam sebuah teori. Sedangkan hipotesis berasal dari dua kata, yaitu
Hipo yang memiliki arti lemah dan kurang atau kurang, dan tesis yang berarti pendapat atau kebenaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis berarti pernyataan yang masih lemah dan perlu diuji kebenarannya. Jenis-jenis hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, dan yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Manfaat dari hipotesis itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dapat menjelaskan masalah penelitian, yang kedua yaitu dapat menjelaskan variabel-variabel yang diuji, yang ketiga yaitu merupakan pedoman untuk memilih alat analisis data, yang keempat yaitu sebagai dasar untuk membuat simpulan penelitian. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu desain penelitian. Desain penelitian itu merupakan pedoman dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Adapun perspektif desain penelitian itu terbagi menjadi 15 bagian. Yang pertama yaitu desain penelitian berdasarkan masalah penelitian. Yang kedua yaitu desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu desain penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang keempat, desain penelitian berdasarkan penggunaan hasil. Yang kelima yaitu desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Yang keenam yaitu desain penelitian berdasarkan tempat. Yang ketujuh, desain penelitian berdasarkan pengendalian variabel. Yang kedelapan yaitu desain penelitian berdasarkan taraf penelitian. Yang kesembilan, desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel. Yang ke-10 desain penelitian berdasarkan analisis data. Yang ke-11 yaitu desain penelitian berdasarkan level analisis. Yang ke-12 yaitu desain penelitian berdasarkan ukuran sampel. Yang ke-13 desain penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel. Yang ke-14 desain penelitian berdasarkan sumber data, dan yang terakhir yaitu desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Mungkin cukup sekian ringkasan dari ke-6 materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.